Matahari baru saja merangkak naik ketika suara ayam jantan bersahutan di desa Karangjati. Udara pagi masih dingin. Embun belum sepenuhnya menguap dari dedaunan. Namun, kesibukan pasar desa sudah dimulai. Pasar Minggu di Karangjati memang selalu meriah. Pedagang sayur, buah, dan makanan berderet di kiri kanan jalan setapak tanah. Suara tawar-menawar, tawa anak-anak, dan riuh warga bercampur menjadi satu harmoni khas pedesaan. Di antara kerumunan itu, terlihat sesosok tubuh renta berjalan pelan, sambil membawa keranjang anyaman bambu di tangan kiri dan tas kain lusuh tergantung di pundaknya. Dialah Nenek Surti, perempuan berusia 74 tahun yang telah lama dikenal warga sebagai sosok pendiam, namun penyayang. Sejak suaminya meninggal 10 tahun lalu, ia hidup sendiri di ujung desa, menggantungkan hidup dari kebun kecil peninggalan almarhum menanam rempah-rempah seperti serai, daun salam, dan kemangi. Ia tak pernah mengeluh, bahkan senyumnya tak pernah benar-benar hilang. Pagi itu, Nenek Surti datang ke pasar untuk menjual beberapa ikat daun salam dan serai. Keranjang kecil di tangannya hanya berisi 2 buntalan plastik hitam yang dilapisi koran lama. Bukan hasil besar, tapi cukup untuk membeli beras seperempat dan sebutir telur. Mungkin juga sedikit garam. Langkahnya lambat, dan pasti ia berhenti. Sesekali, menyapa pedagang yang dikenalnya. Menoleh kanan-kiri, mencari tempat kosong di bawah pohon ketapang. Saat sedang melangkah ke sisi barat pasar, seseorang dari belakang menyenggolnya tanpa sengaja. Tubuh ringkihnya oleng, dan tas kain di bahunya jatuh ke tanah. Beberapa daun salam berhamburan. "Maaf, Nek," ujar seorang pemuda, buru-buru. Namun Nenek Surti hanya mengangguk dan mulai memunguti barang-barangnya. Tapi saat itulah terdengar suara melengking, keras, dan penuh tuduhan. "Pencuri! Hei, dia curi pisan kah?" Kerumunan langsung diam sejenak, seperti tersedak oleh suara itu. Mata-mata mulai mencari sumbernya. Seorang pria berkumis tebal dan bertubuh besar, mengenakan topi lusuh dan kaos singlet putih, berdiri menunjuk ke arah Nenek Surti. Dialah Pak Darto, pedagang pisang yang dikenal galak dan suka membentak pembeli. Wajahnya merah padam, dan mulutnya terus berteriak. "Itu dia." Waktu aku lagi angkat keranjang, aku lihat dia ambil satu sisir pisang dari lapakku dan masukin ke tasnya. Semua kepala menoleh ke arah Surti. Perempuan tua itu hanya berdiri membatu, masih memegang buntalan daun salam. Wajahnya bingung, matanya sayu, tidak paham apa yang sedang terjadi. Seorang ibu pedagang tahu berkata pelan, "Masa iya, Nek Surti nyolong? Selama ini baik-baik aja kok." Namun keraguan segera dikalahkan oleh keributan. Darto mendekat cepat, lalu tanpa izin, meraih tas kain milik Surti, dan mengobrak-abrik isinya. Tidak ada pisang di sana, hanya daun-daun, sehelai kain batik, dan uang recehan tak seberapa. Namun Darto tetap bersikeras. "Pasti udah disembunyiin atau ditaruh di bawah. Bajunya harus diperiksa." "Nggak mungkin, Pak Darto." Suara kecil dari kerumunan mencoba membela, tapi tak terdengar lagi. Beberapa orang mulai berkerumun. 1-2 orang ikut bersuara. Ada yang berteriak, "Malu-maluin. Sudah tua masih nyolong." Yang lain menatap Surti dengan mata mencurigakan. Nenek Surti diam. Ia tak menjawab. Mulutnya bergerak-gerak, seakan ingin berbicara, tapi tak satu kata pun keluar. Ia hanya memeluk tas kainnya erat-erat. Seseorang memanggil ketua RT. Lalu ketua RT menghubungi Pak Lurah Marto. Tak sampai setengah jam, Pak Lurah datang ke lokasi dengan wajah masam. "Apa ini betul?" tanyanya cepat. Darto mengangguk-angguk. "Mei, saya lihat sendiri, Pak. Jelas, dia berdiri di dekat lapak saya. Terus saya lihat tangannya gerak-gerak. Dan, yah, gitu deh. Pasti niatnya jelek." Pak Lurah menatap Surti. "Bu Surti, betul yang dikatakan Pak Darto?" "Surti,
menatap Pak Lurah dengan tatapan sendu. Saya hanya lewat. Mau jual ini. Nggak ngapa-ngapain, Pak. Tapi itu tidak cukup. Desakan warga yang mulai berkerumun menuntut tindakan. Jangan dibiarin, Pak Lurah. Kalau didiemin, besok-besok orang lain ikut-ikutan nyolong. Pak Lurah menarik napas panjang. Bu Surti, saya mohon ikut kami ke balai desa. Bukan berarti ibu bersalah, tapi kita harus menyelidiki ini. Surti tidak menjawab. Ia menunduk, lalu mengikuti langkah aparat desa dengan langkah lambat, diiringi bisik-bisik warga yang penuh prasangka. Di sudut pasar, seorang gadis remaja berusia sekitar 16 tahun memperhatikan semuanya dalam diam. Dialah Sinta, cucu dari penjual tempe yang mengenal Surti sejak kecil. Wajahnya tegang. Ia memandang kerumunan yang kembali sibuk setelah Surti dibawa pergi. Di tangannya ada sebungkus tempe yang baru saja dibeli. Ia tahu nenek Surti tidak mungkin mencuri. Ia ingat betul, saat kecil pernah jatuh dari sepeda dan kaki kirinya berdarah. Nenek Surtilah yang pertama menolong, membasuh lukanya, bahkan mengantar pulang, walau harus berjalan jauh. Nenek itu tak pernah berkata kasar, apalagi menyakiti. Sinta mengepalkan tangannya pelan. Ada yang tidak beres, bisiknya pelan. Dan aku akan cari tahu. Di ruang sempit balai desa yang dingin dan berdebu, Nenek Surti duduk membisu di atas bangku panjang dari kayu yang sudah lapuk. Di hadapannya, 2 orang aparat desa berjaga. Matanya menatap kosong pada lantai tanah yang retak-retak. Siok de bawah. Dari pasar pagi tadi, belum ada seorang pun yang memberinya kesempatan bicara dengan tenang. Warga sibuk berspekulasi, mencerca, dan menunjuk-nunjuk tanpa memberi ruang untuk pembelaan. Sementara itu, di halaman balai desa, kerumunan mulai terbentuk. Suara-suara warga terdengar dari balik jendela terbuka ramai, kasar, penuh emosi. Kata pencuri dan memalukan terus diulang-ulang, seperti gema yang menampar telinga. Di tengah keramaian itu, berdiri Pak Darto, pedagang pisang yang kini menjadi pusat perhatian. Ia berdiri tegak, dengan dada dibusungkan dan suara lantang, memainkan peran korban dengan sangat meyakinkan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini bukan soal pisang saja, katanya di depan warga. Ini soal harga diri kita sebagai warga desa Karangjati. Masa kita biarkan maling berkeliaran seenaknya? Hari ini pisang, besok apalagi? Ayam, motor, harta kita semua bisa terancam. Warga mengganggangkuk. Sebagian karena percaya, sebagian karena terbawa emosi. Tak ada yang tahu bahwa sebenarnya pisang yang hilang itu bukan dicuri. Surti, beberapa anak laki-laki yang sering bermain di sekitar pasarlah pelakunya. Mereka iseng, lapar, dan tahu Pak Darto jarang memperhatikan lapaknya karena sibuk ngobrol dan merokok di warung kopi sebelah. Namun, Pak Darto tidak mau kehilangan muka. Ia sudah memarahi para bocah itu, tapi mereka kabur. Saat melihat nenek Surti yang berjalan sendirian dan tampak lemah, sebuah pikiran licik muncul di benaknya. Kambing hitam yang sempurna, saya lihat sendiri dengan mata kepala saya, katanya. Lagi, dia berdiri di dekat lapak saya, lalu menyelinap dan ambil satu sisir pisang. Sudah tua, tapi kelakuan kayak maling pasar. Warga pun semakin marah. Suara-suara sumbang mulai bermunculan. Sudah kepala 4 kali lipat umurnya, tapi masih nyolong? Jangan dikasih ampun, dia memang pendiam. Siapa tahu itu caranya ngumpet dari dosa. Di dalam ruangan, Pak Lurah Marto datang tergesa. Wajahnya terlihat lelah dan tegang. Ia pria setengah baya, berkumis tipis, dengan sorot mata tajam, namun kini tampak ragu. Ia mengenal Surti sejak muda. Suaminya, almarhum Pak Dargo, adalah salah satu tokoh desa di masa lalu. Tapi desakan warga membuat posisinya sulit. Ia masuk ke ruangan, memandangi Surti sejenak, lalu berkata pelan, "Bu Surti, kami belum bisa membuat keputusan. Tapi karena ini menyangkut keresahan warga, sementara ibu kami minta tinggal dulu di sini.
sampai nanti malam. Besok pagi, kita akan adakan sidang adat. Surti hanya mengangguk pelan. Ia tak punya tenaga lagi untuk melawan. Ia bukan hanya kelelahan fisik, tapi batinnya seakan runtuh. Tidak karena tuduhan itu, melainkan karena tatapan-tatapan benci yang datang dari wajah-wajah yang dulu dikenalnya. Warga yang dulu saling sapa, kini tak percaya. Pak Lurah keluar dari ruangan, disambut gerombolan warga yang langsung menyerbunya. Dengan pertanyaan, "Pak Lurah, kenapa nggak langsung hukum aja? Kita ini negeri adat. Bukan negeri yang lemah. Harus kasih pelajaran, Pak. Kalau nggak, desa kita dipermalukan." Suara paling lantang datang dari seorang pria Tambun, berjanggut lebat, Pak Dul Rahman. Pemuka adat yang terkenal kolot dan keras. Ia mengangkat tangan tinggi-tinggi, menyuruh semua diam. "Saya usul, kalau terbukti bersalah, hukuman penggal kepala layak diberikan," katanya lantang. "Ini bukan pencurian biasa, ini penghinaan terhadap kepercayaan kita. Pazer, ruang suci, perputaran rezeki. Kalau dirusak, kutukannya bisa jatuh ke desa ini." Beberapa warga terdiam. Suara penggal kepala terdengar terlalu mengerikan. Tapi dalam suasana panas itu, justru jadi pemantik emosi yang makin membara. "Betul tuh," sahut yang lain. "Kalau kita lemah sekarang, maling lain akan ikut-ikutan." Pak Lurah mencoba menenangkan. "Kita belum sampai ke sana. Kita tetap akan adakan sidang adat sesuai prosedur. Jangan terburu-buru." Tapi kata-katanya seolah tenggelam. Bisikan hukuman, dendam, dan kecurigaan telah lebih dulu menyulut bara. Beberapa pemuda bahkan sudah mulai menebang bambu dan merautnya menjadi tongkat panjang. Tidak ada yang memerintah, tapi mereka sudah seperti pasukan yang bersiap untuk ritual penghukuman. Di sisi lain, Sinta, gadis remaja yang sejak pagi memperhatikan dari kejauhan, semakin Reza. Ia berdiri di dekat pagar kayu yang membatasi balai desa dan halaman. Di tangannya masih ada bungkusan plastik dari pasar, namun pikirannya tidak lagi pada belanjaan. Ia tahu Nenek Surti bukan pencuri, tapi bagaimana membuktikannya? Ia pernah melihat anak-anak kecil mencuri buah dari pohon di belakang rumahnya. Ia tahu mereka juga sering main di sekitar pasar. Mungkinkah mereka pelakunya? Ataukah ini hanya permainan orang dewasa untuk menjatuhkan orang yang tak berdaya? Langkah kakinya mundur perlahan. Matanya mengamati sekeliling. Ia tahu harus bergerak. Jika tidak, sesuatu yang tak adil akan terjadi. Di dalam balai desa, senja mulai turun. Nenek Surti masih duduk dalam diam. Tubuhnya mulai gemetar karena udara dingin yang merambat dari lantai. Tidak ada yang memberinya air. Tidak ada yang peduli apakah ia makan siang atau tidak. Di luar, api emosi warga belum juga padam. Dan malam akan segera datang. Ruang penyimpanan di Balai Desa Karangjati bukan tempat yang layak untuk ditinggali, apalagi oleh seorang perempuan tua. Ukurannya sempit, tak lebih besar dari dapur rumah biasa, dan dipenuhi dengan karung beras kosong, tong cat kering, dan lemari reot yang tak terpakai lagi. Jendela kecil di sudut atas hanya membiarkan sedikit cahaya masuk, membuat ruangan itu lebih mirip gudang daripada ruang tahanan. Di pojok ruangan itulah, Nenek Surti duduk bersandar pada dinding dingin. Tubuhnya terbungkus selendang batik, lusuh yang sudah pudar warnanya. Di pangkuannya, ia memeluk erat kain tenun tua, peninggalan almarhum suaminya, Pak Dargo. Kain itu dulu selalu dipakai Pak Dargo saat menghadiri rapat desa atau menengok warga yang sedang sakit. Kini, hanya itu yang tersisa, dan hanya itu pula yang membuat Surti merasa sedikit lebih kuat di tengah keterasingan ini. Sudah 2 malam ia menginap di sana. Tidak ada kasur, tidak ada selimut. Makanan diberikan sekenanya oleh petugas jaga, nasi dingin, dan teh tawar. Tak ada yang menyapanya. Tak ada yang bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Semua seolah sudah memutuskan bahwa ia bersalah, dan Surti pun tak berusaha membantah. Ia hanya diam, menatap lantai, atau sesekali menutup mata dan mengingat masa-masa ketika desanya masih mengenalnya sebagai Bu Dargo. Bukan nenek pencuri pisang,
Di luar ruangan itu, suasana desa masih terus bergolak. Warga membicarakan kejadian di pasar seperti api yang tak padam. Pak Darto makin sering mondar-mondar di balai desa, berpura-pura peduli. Padahal, hanya ingin memastikan cerita yang ia buat tetap dipercaya. Ia bahkan menyumbangkan 1 tandan pisang untuk konsumsi warga, seolah ingin menunjukkan bahwa ia adalah korban yang dermawan. Namun tidak semua orang percaya begitu saja. Sinta, gadis remaja berusia 16 tahun. Sejak hari kejadian di pasar, tak bisa tidur dengan tenang. Ia mengingat jelas bagaimana Nenek Surti dulu pernah membantunya saat terjatuh dari sepeda dan terluka parah. Surti tak hanya mengobati lukanya, tapi juga menenangkannya seperti seorang nenek sejati. Sejak itu, Sinta diam-diam menghormatinya. Maka, ketika mendengar tuduhan keji itu, hatinya menolak menerima. Ia tahu ada yang tidak beres, dan ia berniat mencari tahu. Malam ketiga, saat suasana desa mulai sunyi dan petugas jaga balai desa tertidur di serambi depan, Sinta datang mengendap-endap. Ia mengenakan sweater hitam dan membawa senter kecil. Ia sudah mempelajari letak ruang penyimpanan dan tahu ada celah kecil di sisi belakang bangunan. Dengan hati-hati, ia mengendap ke jendela sempit di sisi barat ruangan. Ia berdiri di atas bangku kayu kecil yang dibawanya dari rumah, lalu mengintip ke dalam. Di sana, ia melihat sosok Surti duduk diam, mata tertutup, dengan tangan yang memeluk kain batik itu, seolah menyimpan semua luka dan harapannya di sana. Bisik Sinta pelan, takut mengejutkannya. Surti membuka mata. Ia tidak kaget, hanya menoleh pelan ke arah suara. Sinta, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Sinta tersenyum kecil. Iya, Nek. Maaf, aku datang malam-malam. Aku nggak percaya sama semua tuduhan itu. Surti tak langsung menjawab. Ia hanya menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Kamu satu-satunya yang bilang begitu." Sinta menggigit bibirnya. "Aku tahu Nek Surti bukan pencuri, dan aku yakin yang sebenarnya nyolong pisang itu anak-anak kecil yang suka main di pasar. Aku pernah lihat mereka nyolong buah mangga dari warung Bu Wirna. Mereka sering ngumpet di balik kelapa." Nenek Surti menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Kamu gadis baik, Sinta. Tapi sekarang, semua orang sudah percaya pada yang mereka mau percaya. Aku mau cari tahu, Nek. Kalau aku bisa buktiin bahwa Nek Surti nggak salah, Nek harus janji mau pulang ke rumah. Jangan biarin mereka nginjek harga diri Nek Surti begini terus." Kata-kata itu membuat dada Surti hangat. Ia tak biasa dibela. Seumur hidup, ia belajar diam dan menelan pahit sendirian. Tapi malam itu, di balik dinginnya dinding gudang dan sempitnya udara, ada satu cahaya kecil yang menyelinap masuk. Harapan. "Aku janji, Nek, aku bakal cari tahu. Mungkin aku cuma anak sekolah, tapi aku nggak bisa diam melihat orang baik dihukum." Karena diam, Surti tersenyum. "Terima kasih, Nak. Kamu anak berani. Tapi hati-hati, kadang kebenaran bisa dibungkam. Orang-orang yang takut kehilangan wajah." Sinta mengangguk. Ia tahu yang dimaksud. Ia tahu Pak Darto berpengaruh di desa. Ia tahu banyak orang terlalu takut atau terlalu malas untuk membongkar apa yang benar sebelum pergi. Ia menyelipkan roti kering dan sebotol air ke dalam celah kayu. "Ini buat Nek dulu ya, aku balik besok. Kalau bisa, aku bakal bawa kabar baik." Surti mengambil roti itu perlahan, lalu mengusap kepala Sinta dari balik celah jendela. Setelah gadis itu pergi, Surti kembali bersandar ke dinding. Tapi kali ini, matanya tidak sendu seperti sebelumnya. Ada secercah sinar, sekecil apapun, yang menyala dayem-dayem. Dan di tengah sunyinya malam Karangjati, di sebuah ruang penyimpanan tua, seorang nenek yang selama ini diam, akhirnya mulai percaya bahwa mungkin kebenaran masih punya tempat di dunia. Hari ketiga sejak Nenek Surti ditahan di ruang penyimpanan balai desa, suasana di Karangjati masih belum reda. Di warung kopi, di pelataran masjid, hingga di pos ronda malam,
Nama Surti masih jadi perbincangan utama, tapi yang menyebar bukan rasa iba, melainkan kabar burung yang terus diputarbalikkan. Dan dalangnya adalah Pak Darto, si pedagang pisang yang kini semakin menikmati sorotan yang ia ciptakan sendiri. Sambil menyeruput kopi hitam di warung Bu Saminah, Darto bicara dengan nada tinggi, seolah membeberkan rahasia besar. "Kalian itu terlalu polos. Si Surti itu bukan orang sini tahu, asalnya entah dari mana. Cuma numpang hidup di desa kita setelah nikah sama Pak Dargo. Makanya, jangan percaya tampang tua renta itu. Luar kelihatan lemah, tapi licik," ujarnya dengan penuh semangat. Beberapa lelaki tua mengangguk-angguk. Meski setengah hati, mereka tak sepenuhnya yakin. Tapi suara Darto terlalu nyaring untuk dibantah. "Dulu juga waktu Pak Dargo masih hidup, pernah ada kejadian beras hilang dari lumbung desa," lanjut Darto, bersandar malas di kursi panjang. "Kata orang, Yong sering keluar masuk lumbung siapa? Ya, dia. Tapi karena suaminya orang terhormat, ya tutup mulut semua. Sekarang ketahuan, aslinya memang maling. Padahal semua itu dusta. Tidak pernah ada laporan soal kehilangan beras, apalagi yang melibatkan Surti. Tapi Darto tahu, jika kebohongan diulang terus, lambat laun akan terdengar seperti kebenaran. Sementara itu, desas-desus itu mulai memecah warga. Sebagian yang sejak awal ragu, mulai mempertanyakan tuduhan itu. Namun sebagian lagi, terutama yang mudah terbakar emosi, justru makin yakin bahwa Surti memang bersalah. Kalau benar dia bukan warga asli, wajar saja kalau kelakuannya beda, ujar seorang ibu di dekat sumur umum. Biar tua, kalau sudah tabiat maling, susah berubah, tambah yang lain. Namun di sisi lain, ada juga yang mulai ragu. Dulu Bu Surti itu malah sering kasih bantuan waktu panen gagal. Masa iya dia mencuri? Loh, anak-anak juga pernah saya lihat lari-lari bawa pisang. Kenapa bukan mereka yang dicurigai? Desa yang biasanya tentram mulai retak. Kecurigaan bukan hanya tertuju pada Surti, tapi merembet ke antar warga. Yang percaya pada Surti dianggap membela pencuri. Yang mendukung Darto dianggap mudah termakan hasutan. Di tengah situasi yang semakin tegang, Pak Lurah Marto merasakan tekanan besar. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap tumpukan laporan dan petisi. Sebagian meminta agar Surti dihukum berat, sebagian lagi menuntut penyelidikan lebih lanjut. Ia mengusap wajah dengan kedua tangan. Lelah, bimbang, tapi tekanan politik dari tokoh-tokoh adat dan suara mayoritas membuatnya sulit mengambil jalan tengah. Sore itu, ia berdiri di depan balai desa, dikelilingi warga yang berkumpul setelah salat asar. "Saya tahu, ini bukan keputusan mudah," katanya berat. Tapi demi ketertiban desa dan menghormati aspirasi masyarakat, sidang adat akan dilaksanakan malam bulan purnama, 5 hari dari sekarang. Jika dalam sidang itu Bu Surti terbukti bersalah, maka hukuman sesuai adat akan dijatuhkan. Swara gemuruh langsung terdengar. Sebagian bersorak sabajian dayam, beberapa langsung membicarakan persiapan acara eksekusi adat. Ada yang menyarankan membuat panggung bambu. Ada pula yang menyebut perlu mengundang desa tetangga untuk menyaksikan agar jadi pelajaran. Sementara itu sore yang sama, Sinta berada di dekat bengkel tua milik Pak Gino, tukang becak yang sering mangkal dekat pasar. Ia tak sengaja lewat dan mendengar suara Pak Darto yang bicara agak keras di balik dinding seng. "Udah, Gino, nggak usah ribet. Anak-anak itu memang suka main di lapak gue, tapi gue nggak bisa teriak mereka maling. Gengsi lah. Masa bisa nyolong dari gue? Mending bilang itu si nenek. Lagian dia diam aja, kayaknya juga udah pasrah." Jantung Sinta berdebar kencang. Ia menahan napas, memastikan tidak terdengar. Lagian, semua udah percaya, tinggal tunggu malam eksekusi. Abis itu, beres, kata Darto lagi. Lalu tertawa kecil. Pak Gino tidak menjawab, suaranya tak terdengar jelas. Hanya gumaman rendah, mungkin tak setuju, mungkin takut. Sinta mundur pelan,
lalu berlari kecil menjauh dari bengkel. Hatinya bergolak. Ia kini tak hanya menduga, tapi memiliki potongan kebenaran yang nyata. Darto tahu pisangnya bukan dicuri oleh Surti. Ia tahu, tapi memilih menyalahkan orang yang tak bisa membela diri. Saat malam tiba, Sinta duduk sendiri di kamarnya. Di tangannya ada buku catatan kecil dan pena. Ia mulai menulis apa yang ia dengar. Kata demi kata ini harus ia laporkan. Tapi kepada siapa? Jika ia bicara pada Pak Lurah, apakah akan didengar atau justru dianggap menyebar fitnah? Ia berpikir keras. Besok, ia akan coba temui anak-anak yang sering bermain di pasar. Jika mereka mau bicara, maka semuanya bisa berubah. Tapi, waktu tidak banyak. Hanya 5 hari tersisa sebelum malam bulan purnama. Di tempat lain, Nenek Surti duduk bersandar dalam gelap. Masih memeluk kain tua, peninggalan suaminya. Ia tak tahu bahwa jauh di luar tembok kayu itu, seorang gadis muda sedang berjuang untuk kebenaran. Tapi di hatinya, ia merasa untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, bahwa mungkin belum semuanya hilang. Belum semuanya menyerah pada kebohongan. Dan mungkin keadilan masih punya tempat di desa kecil bernama Karangjati. Sore di Karangjati terasa lebih panas dari biasanya. Matahari tergantung rendah di langit barat, mewarnai desa dengan cahaya kemerahan. Di salah satu sudut desa, di halaman rumah kecil milik keluarga Rudi, teman sekolah Sinta, sekumpulan anak muda duduk melingkar. Wajah mereka serius, tapi mata mereka memancarkan semangat. Di tengah lingkaran, Sinta memegang buku catatan dan ponsel yang sudah diisi penuh baterainya. Kita nggak punya banyak waktu, ujar Sinta, pelan tapi tegas. 5 hari lagi, malam bulan purnama. Kalau kita nggak bisa buktikan apa yang sebenarnya terjadi, Nenek Surti bisa benar-benar dihukum. Rudi, remaja berpostur kecil dengan rambut ikal, mengangguk. Jadi, kamu yakin anak-anak itu yang nyolong pisangnya Pak Darto? Sinta mengangguk mantap. Aku dengar sendiri. Darto ngomong ke Pak Jino. Dia tahu yang nyolong itu anak-anak. Tapi karena malu, dia tuduh Nek Surti. Sekarang, anak-anak itu yang harus kita cari. Intan, sahabat perempuan Sinta yang duduk di sebelahnya, ikut bersuara. Masalahnya, anak-anak itu pasti takut. Apalagi kalau benar Darto ngancam mereka. Sinta mengangguk lagi. Kali ini lebih pelan, makanya kita harus pelan-pelan. Bikin mereka merasa aman, biar mereka mau bicara. Keesokan harinya, Sinta dan Rudi mulai mendatangi satu persatu anak-anak yang biasa terlihat bermain di sekitar pasar. Mereka menemukan 2 bocah laki-laki, Rian dan Ucok, umur sekitar 8 tahun, sedang bermain kelereng di belakang rumah Pak Lurah. Saat melihat Sinta datang, keduanya langsung berdiri dan bersiap kabur. Tunggu, seru Sinta cepat. Nggak usah takut, aku cuma mau tanya sesuatu. Kok bukan mau marahin ya? Tanya Rian curiga. Enggak, malah mau nolong kalian. Ucok masih ragu. Tapi Rudi maju dan mengeluarkan 2 bungkus permen dari kantongnya. Cuma ngobrol sebentar, sumpah. Setelah beberapa rayuan dan bujukan, akhirnya 2 bocah itu duduk di atas akar pohon besar. Sinta mengambil ponselnya, menyalakan fitur perekam, lalu meletakkannya di pangkuannya. Rian, Ucok, kalian waktu itu ada di pasar? Ya, hari Minggu? Keduanya saling pandang, lalu mengangguk perlahan. Pisang Pak Darto, kalian yang ambil? Ya, Sinta mencoba bertanya sehalus mungkin. Ucok menggigit bibirnya. Rian menunduk. Kami lapar, bisik Rian. Nggak punya uang. Pisangnya jatuh, terus kami ambil. Cuma 1 sisir. Niatnya mau ganti, sungguh. Lalu kenapa Nenek Surti yang dituduh? Keduanya diam sejenak. Lalu Ucok membuka mulut dengan suara pelan. Seakan takut angin pun akan mengaduk kata-katanya. Pak, Darto lihat. Tapi dia nggak marah sama kami. Malah bilang, kalau ditanya, bilang aja nenek itu yang nyolong. Dia marah-marah di pasar. Tapi kami disuruh diem. Katanya, kalau bocor,
nanti kami disuruh keluar dari desa. Sinta dan Rudy saling pandang. Napas mereka tercekat. Tapi hati mereka penuh keyakinan. Mereka punya yang selama ini dicari. Kebenaran. Sinta menunjukkan ponselnya. Boleh, aku simpan rekamannya? Ini bisa nolong Nenek Surti. Rian dan Ucok menatap Sinta, lalu mengangguk pelan. Tapi jangan kasih tahu Pak Darto. Tenang, jawab Rudy. Kalian aman. Hari berikutnya, Sinta melanjutkan pencariannya. Kali ini, ia kembali ke rumah Nenek Surti yang sudah 2 minggu kosong. Ia tahu, kalau mau benar-benar membuka mata warga, ia perlu lebih dari sekadar pengakuan bocah. Ia butuh sesuatu yang mengubah persepsi. Sesuatu yang bisa menunjukkan bahwa Surti bukan siopa-siopa, tapi seseorang yang sangat berarti bagi Karangjati. Ia masuk ke rumah itu perlahan, membuka pintu bambu yang tidak dikunci. Ruangan penuh debu, tapi masih rapi. Di sudut ruang tamu, ada sebuah peti kayu tua. Sinta membukanya pelan. Di dalamnya, tersusun rapi tumpukan kain batik, buku tua, dan beberapa amplop lusuh. Satu surat menarik perhatiannya. Kertas kuning kecoklatan yang sudah agak rapuh. Tulisan tangan di depannya terbaca, untuk Kepala Desa Karangjati, tahun 1992. Sinta membacanya perlahan. Saya, Dargo bin Ruslan, mewakili keluarga, dengan ini menyumbangkan sebagian hasil panen dan tabungan keluarga untuk pembangunan balai Desa Karangjati. Istri saya, Surti binti Samin, turut menyerahkan tanah kecil di bagian timur sebagai bagian dari bentuk cinta kami pada desa ini. Surat itu dilengkapi tanda tangan dan cap jempol. Sinta nyaris meneteskan air mata. Rumah balai desa, tempat Surti kini ditahan, dibangun dari sumbangan keluarganya sendiri. Ini bukan hanya bukti kebaikan, tapi ironi pahit dari ketidakadilan yang sedang terjadi. Ia menyelipkan surat itu ke dalam mop kecil, lalu menatap sekeliling. Di dinding kayu rumah itu, tergantung foto tua Nenek Surti dan Pak Dargo, tersenyum berdampingan. Di bawahnya ada kaligrafi kecil bertuliskan, kesabaran adalah separuh dari iman. Malam itu, Sinta kembali mengumpulkan teman-temannya. Ia memutar rekaman anak-anak, menunjukkan surat dari almarhum Pak Dargo, dan mengatur strategi. Kita belum bisa bicara ke Pak Lurah. Kita tahu, beliau sedang tertekan. Tapi kalau kita bisa bikin warga dengar sendiri bukti ini, mereka pasti berubah pikiran. Rudy, angkat tangan. Malam besok, kita pasang pengeras suara di dekat lapangan desa. Pas warga kumpul, buat persiapan upacara adat. Kita putar rekaman pengakuan itu. Biar semua dengar bareng-bareng. Sinta tersenyum kecil. Dan surat ini, aku akan serahkan langsung ke Pak Lurah. Malam itu juga, mereka berjanji bertemu lagi besok untuk menjalankan rencana. Dan malam itu, sebelum tidur, Sinta menatap langit dari jendela kamarnya. Bulan belum purnama, tapi malam itu terasa terang. Mungkin karena untuk pertama kalinya, kebenaran tak lagi sendiri. Malam turun perlahan di atas desa Karangjati, membawa udara dingin dan suasana mencekam yang tidak biasa. Alun-alun desa, yang biasanya digunakan untuk pasar rakyat atau pertunjukan wayang, malam itu disulap menjadi panggung eksekusi adat. Di tengah lapangan, berdiri tiang bambu tinggi yang diikat dengan kain merah dan hitam, warna simbolik untuk pembersihan dosa. Menurut tradisi lama desa, lentera-lentera gantung tergantung di tiang-tiang kayu. Warga desa berdatangan, sebagian dengan raut penasaran, sebagian dengan wajah muram. Anak-anak kecil digendong ibunya, pemuda-pemuda berbaris di pinggir lapangan. Suasana sunyi, namun tegang, seperti langit yang menahan hujan di ujung malam. Dari arah balai desa, terdengar langkah kaki. Nenek Surti digiring oleh 2 petugas jaga, tubuhnya dibalut pakaian lusuh dan selendang yang sudah memudar warnanya. Ia berjalan perlahan, nyaris tak terdengar suara sandalnya menyentuh tanah. Tangannya terlipat di depan, bukan karena diikat,
Tapi karena ia memang tak punya tempat lain untuk menaruhnya. Wajahnya tenang, tapi matanya lelah. Ia tahu, malam ini bisa jadi malam terakhirnya. Tapi ia tidak menangis, tidak meraung, tidak memohon. Di depan kerumunan, Pak Darto berdiri penuh percaya diri. Ia mengenakan baju lurik yang disetrika rapi, dengan ikat kepala batik dan senyum penuh kemenangan. Di tangannya, ia memegang tongkat kecil Siliola. Ia tokoh penting yang memimpin upacara sakral warga Karangjati. Serunya dengan suara lantang, "Malam ini, kita jalankan hukum adat untuk menjaga kehormatan desa kita. Siapapun yang menodai kepercayaan, harus dibersihkan. Jangan sampai kita diwarisi generasi yang pengecut terhadap kebenaran." Beberapa warga bersorak kecil. Namun banyak yang hanya diam. Mereka tidak setegar dulu. Terutama sejak bisik tentang Surti yang bukan pencuri, mulai terdengar dari mulut ke mulut. Tapi belum ada yang berani bicara lantang. Belum ada yang benar-benar tahu. Pak Darto mengangkat tangan. "Mari kita bersiap." Namun tiba-tiba, suara nyaring memotong udara. Dari arah balai desa, pengeras suara berbunyi keras. Semua kepala menoleh. Listrik kecil dari genset menyala. Dan suara bocah laki-laki mengalun dengan jelas. Pak Darto suruh bilang, "Nenek, itu yang nyolong. Kami cuma ambil 1 pisang. Sumpah, kami takut." Suara itu berulang. Rekaman itu diputar 2 kali. Hening menyelimuti lapangan. Semua mata melebar. Beberapa menoleh ke arah Darto, yang wajahnya mulai kehilangan warna. Tak lama kemudian, muncul sosok Sinta dan teman-temannya dari balik kerumunan. Mereka berjalan perlahan ke depan. Dengan langkah yakin, di tangan Sinta ada map kecil berisi surat dari almarhum suami Surti, Pak Lurah Marto, yang duduk di kursi depan terperangah. Ia berdiri, berjalan ke arah Sinta, dan mengambil map itu. Isinya membaca pelan. "Ini surat dari Pak Dargo," gumamnya. "Surti dan suaminya menyumbang untuk membangun balai desa." Suara Pak Lurah nyaris tercekat. Sinta berdiri tegak, suaranya tak lagi gemetar. Dan itu bukti bahwa tuduhan Pak Darto bohong. Pisangnya dimakan anak-anak. Dan mereka dipaksa berbohong karena diancam. Pak Darto mulai gelisah. Ia mundur selangkah. Wajahnya berkeringat, mulutnya mencoba mencari kalimat. "Itu fitnah. Anak-anak itu bisa saja disuruh. Lalu kenapa Bapak suruh mereka diam? Kenapa Bapak ngaku sendiri ke Pak Jino bahwa Bapak cuma malu mengakui kebenarannya?" Potong Sinta cepat. Pak Jino yang berdiri di belakang warga tertunduk pelan, lalu mengangguk. "Betul, aku dengar langsung. Darto bilang sendiri, anak-anak yang nyolong. Tapi katanya malu kalau ngaku, jadi dia lempar ke Surti." Suara gemuruh mulai muncul dari warga. Kali ini bukan sorak kemenangan, tapi suara bingung, marah, dan malu. "Berarti nenek itu nggak bersalah. Jadi kita hampir membunuh orang baik? Darto, kamu bohongin kami." Pak Darto panik. Ia berbalik, berusaha lari ke arah belakang. Tapi 2 pemuda desa cepat bereaksi, menangkapnya dengan kasar, dan membantingnya ke tanah. Ia meronta, tapi tak ada lagi yang mau membela. Pak Lurah menatap warga dengan mata berat, lalu berbalik pada Surti yang masih berdiri dengan tubuh lunglai. "Bu Surti, maafkan kami." Surti menatapnya lama, lalu pelan-pelan mengangguk, tapi tidak berkata apa-apa. Ia hanya menoleh pada Sinta, gadis kecil yang dulu pernah ia tolong di jalan, dan kini menyelamatkannya dari kematian. Sinta melangkah maju, menggenggam tangan keriput itu. Air mata mulai menetes dari mata warga. Ibu-ibu menunduk bapek-bopak, menghela napas dalam. Anak-anak hanya bisa menatap dalam diam. Malam yang seharusnya jadi malam penghukuman, kini berubah menjadi malam kesadaran. Pak Lurah mengangkat tangan. Eksekusi dibatalkan, dan mulai malam ini, kita akan adakan musyawarah adat baru. Tidak boleh lagi keputusan diambil dari amarah dan fitnah. Kita hampir menghilangkan nyawa orang tak bersalah. Semua warga diam.
Tapi di tengah keheningan itu, lahir rasa baru, malu, tapi juga lega. Malam ini bukan hanya menyelamatkan satu nyawa, tapi juga menyelamatkan wajah dan nurani desa Karangjati. Pak Darto digiring ke balai desa, diam 1000 bahasa. Nenek Surti perlahan berjalan kembali ke rumahnya, diiringi Sinta dan beberapa pemuda, tidak dengan kemarahan, tapi dengan langkah yang pelan dan pasti, menuju tempat yang seharusnya tak pernah ia tinggalkan. Dan di atas langit Karangjati, bulan purnama akhirnya menggantung penuh, bukan sebagai saksi darah, tapi sebagai saksi kebenaran yang akhirnya bersinar. Pagi itu, langit di atas desa Karangjati terasa lebih jernih dari biasanya. Udara lembab yang biasanya menggantung sehabis hujan malam kini terganti semilir angin hangat yang membelai pelan. Burung-burung berkicau dari pucuk pohon, seolah ikut menyambut hari yang baru, hari di mana luka lama mulai dibersihkan. Di tengah alun-alun desa, Pak Lurah Marto berdiri di depan mikrofon bambu sederhana, mengenakan baju lurik dan peci hitam. Wajahnya terlihat lebih tua dari biasanya, bukan karena usia, tapi beban batin yang belum sepenuhnya terangkat. Di hadapannya, warga desa telah berkumpul. Ratusan mata menatap lurus ke arah satu sosok Nenek Surti yang duduk di kursi kayu di sebelah kiri panggung. Ia mengenakan kebaya coklat tua dan selendang kain batik yang dulu selalu ia pakai saat ke pasar. Rambut putihnya disanggul rapi oleh Intan, sahabat Sinta. Di sampingnya, Sinta duduk tenang, menggenggam tangannya dengan lembut. Pak Lurah membuka suara. Suaranya bergetar, namun tegas, warga Karangjati. Hari ini adalah hari permintaan maaf. Hari pengakuan atas kekeliruan yang seharusnya tak pernah terjadi. Hari di mana kita, sebagai satu komunitas, mengakui bahwa keadilan sempat buta karena amarah dan kebohongan. Ia menunduk, lalu menoleh ke arah Surti. Bu Surti, atas nama seluruh warga, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami telah mempercayai kebohongan tanpa menyelidiki kebenaran. Kami telah nyaris menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Kami telah menyakiti hati ibu. Dan hari ini, kami ingin memohon ampun. Dengan tulus, warga berdiri bersama, satu suara. Seorang pemuda melangkah maju, membawa baki berisi bunga melati, dan surat resmi dari balai desa. Surat itu berisi pernyataan bahwa Bu Surti telah dipulihkan namanya sebagai warga terhormat dan tidak bersalah. Bahkan disebutkan bahwa tanah miliknya yang dulu disumbangkan akan diberi plakat penghormatan sebagai bentuk dedikasi keluarga Dargo Surti terhadap desa. Bu Surti menatap semua itu dengan mata berkaca-kaca. Tangannya gemetar saat menerima surat itu. Tapi tidak ada amarah di wajahnya. Hanya ketenangan dan kesedihan yang perlahan mengendur. Saya terima maaf kalian, katanya pelan. Tapi yang paling penting, semoga ini tidak pernah terjadi lagi pada orang lain. Jangan biarkan suara keras menenggelamkan kebenaran yang sunyi. Warga menunduk. Beberapa ibu mulai menangis pelan. 2 hari setelah pertemuan besar itu, Pak Darto resmi diusir dari desa. Ia diberi waktu 3 hari untuk mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan Karangjati. Tidak ada yang membelanya. Bahkan, orang-orang yang dulu mendukungnya kini menghindari pandangan. Saat ia melangkah pergi membawa 2 koper tua, tak ada yang melambaikan tangan. Bahkan tukang becak, Pak Gino, hanya memalingkan wajah. Pak Lurah mengeluarkan peraturan baru, ditandatangani bersama lembaga adat dan tokoh masyarakat. Isinya, tidak boleh ada keputusan hukum adat tanpa bukti nyata. Semua proses harus melalui musyawarah terbuka, dan warga memiliki hak bertanya dan menimbang setiap tuduhan. Mulai hari ini, kata Pak Lurah, dalam pertemuan komunitas, keadilan harus dibangun, bukan digiring, dan semua suara, termasuk dari generasi muda, harus didengar. Di sisi lain, Sinta dan teman-temannya mengambil peran baru dalam kehidupan desa.
Mereka membentuk sebuah komunitas bernama Ruang Suara yang membuka diskusi 2 kali sebulan di perpustakaan desa. Di sana, anak-anak muda diajak berdiskusi tentang keadilan, sejarah, dan cara berpikir kritis. Mereka menonton film dokumenter, membaca buku, dan kadang mengundang tamu dari luar desa. Sinta dipercaya menjadi koordinator utama. Dibantu Rudi dan Intan, "Kita nggak bisa ubah masa lalu," kata Sinta dalam salah satu diskusi perdana, "tapi kita bisa pastikan kesalahan itu nggak terulang." Warga yang awalnya ragu, perlahan mulai mendukung. Para orang tua bahkan mulai datang untuk sekadar mendengar atau berbagi cerita. Desa Karangjati berubah, bukan secara drastis tapi perlahan. Dan pasti, seperti mata air kecil yang akhirnya menjadi sungai. Sementara itu, Bu Surti kembali ke rumah kecilnya di pinggir desa. Rumah itu yang dulu sepi dan terlantar, kini tak pernah banner-banner kosong. Setiap pagi, ada saja warga yang datang membawa makanan, alat kebun, atau sekadar membersihkan halaman. Anak-anak perempuan membantu mencuci, pemuda menebas rumput di belakang rumah, dan ibu-ibu membuatkan makan siang bersama. Ada yang menanamkan pohon pisang baru di pekarangan sebagai simbol penebusan, sekaligus pengingat akan kebohongan yang hampir merenggut nyawa. Bu Surti awalnya canggung, tapi lama-kelamaan ia membuka hati. Ia mulai tersenyum kembali, menanam cabai dan serai seperti dulu, bahkan mengajari anak-anak membuat minuman rempah dari tanamannya. "Kalau kalian batuk, cukup minum ini, jangan langsung minta sirup ke warung," katanya suatu pagi, tertawa. Kecil, Sinta sering datang setiap sore, membantu menulis ulang resep-resep herbal dari ingatan Surti, agar bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Biar semua tahu, ilmu nenek itu bukan sembarangan, ujar Sinta sambil menyalin catatan ke dalam buku tulis. Suatu senja, ketika matahari mulai tenggelam di balik bukit, Sinta duduk di beranda bersama Surti. Angin lembut meniup daun pisang yang baru tumbuh, dan suara ayam jantan dari kejauhan menandai akhir hari. "Sin!" ujar Surti, menatap langit yang perlahan berubah jingga. "Bukan saya, Nek. Ini semua karena keberanian Nenek diam di saat dunia ribut. Karena kalau Nenek ikut marah, mungkin semua ini gak akan selesai dengan damai." Surti tersenyum, lalu menggenggam tangan gadis itu. "Diam kadang menyakitkan, tapi bukan berarti kita kalah. Dan kamu, Sinta, kamu jadi suara yang dulu saya pikir sudah hilang dari dunia ini. Senja pun berakhir, tapi bagi desa Karangjati, itu bukan akhir, melainkan awal dari cara hidup baru." Di desa kecil itu, yang dulu hampir kehilangan nurani karena sebuah pisang, kini tumbuh nilai-nilai yang lebih besar: kejujuran, keberanian, dan kesediaan untuk belajar dari luka. Dan di beranda kecil, dengan secangkir teh rempah dan suara jangkrik dari sawah jauh, Nenek Surti menutup mata sejenak. Ia tidak menang, ia tidak kalah, ia hanya kembali dihargai sebagai manusia.